Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusdi 212, channel baru semangat lama. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai cara rekonsiliasi di MyInterest Kemenkeu dan tutup buku di Sakti tahun 2026. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita sampaikan, di sini ada informasi khusus Satker Kementerian Agama atau Kemenak. Yang pertama, seluruh Satker Kementerian Agama dapat dan diperbolehkan untuk melakukan input transaksi 2026 terkait asid dan persediaan dalam rangka penyelesaian to-do list tahun 2026. Dan seterusnya juga diminta untuk melakukan tutup buku periode Januari dan Februari dalam rangka penerbitan SHR di bulan Maret 2026. Namun di sini yang jadi warning atau perhatian Bapak Ibu, selaras dengan poin nomor 1 dan 2 di atas, seluruh Satker Kementerian Agama tetap tidak diperbolehkan untuk tutup buku periode 14 tahun 2025 atau periode audited. Jadi sekali lagi kami ulangi, walaupun Satker diperbolehkan melakukan input transaksi tahun 2026 dan tutup buku tahun 2026, namun untuk periode 14 audited tahun 2025 tetap tidak diperbolehkan, menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Oke Bapak Ibu, kira-kira nomor 3 harus dipatuhi dan diingatkan Bapak Ibu. Kita kembali ke masalah rekonsiliasi pada MyInterest dan tutup buku di Sakti tahun 2026. Secara teknis Bapak Ibu, untuk pengerjaannya tidak ada pengubahan atau perbedaan dengan tahun yang lalu. Intinya silakan dikerjakan nanti di Sakti tahun 2026, baik terkait dengan asid ataupun persediaan yang belum dicatat atau didetailkan, silakan didetailkan. Dan juga jika ada persediaan transaksi masuk ataupun transaksi keluar, silakan dicatat dan direkam dengan benar sesuai dengan kaidah dan ketentuan dalam sistem akuntansi. Untuk disaktinya Bapak Ibu rasanya tidak perlu kami jelaskan, tinggal dicatat seperti biasa. Kita langsung ke MyInterest saja. Di MyInterest Bapak Ibu silakan login seperti biasa menggunakan akun Digit Kemenkeu. Jika berhasil login, silakan nanti dibuka pada MyInterest menunya menu rekonsiliasi. Pastikan tahunnya tahun anggaran 2026. Oke Bapak Ibu, coba kita contohkan, buka mulai dari awal terkait dengan rekonsiliasi. Kita masuk ke bagian menu rekonsiliasi. Di sini Bapak Ibu ada beberapa menu yang disediakan oleh sistem. Untuk melihat rekonsiliasi Sakti dan SPAN terkait dengan SHR, kita pilih yang ini, rekonsiliasi Sakti dan SPAN. Oke. Di sini Bapak Ibu untuk SHR bulan Januari tahun 2026 kayaknya sudah secara otomatis diterbitkan oleh sistem. Maka nantinya Bapak Ibu cek di MyInterest-nya masing-masing apakah sama. Untuk bulan Januari sudah terbit secara otomatis by sistem untuk SHR. Tidak perlu melakukan penyelesaian to-do list atau tutup buku, tutup periode. Selanjutnya Bapak Ibu, di bulan kedua ada keterangan rekon selesai, to-do list selesai, belum tutup periode. Kemungkinan prediksi kami di bulan selanjutnya kita harus melakukan penyelesaian to-do list dan juga melakukan tutup buku. Sama halnya seperti tahun anggaran 2025 yang lalu saat menggunakan Monsakti. Intinya silakan nanti Bapak Ibu cek secara berkala pada MyInterest-nya. Dan selanjutnya tinggal ditanyakan kepada KPN setempat bagaimana proses
penyelesaian rekonsiliasi tahun 2026. Di sini Bapak Ibu yang kami jelaskan terkait masalah menunya saja. Kita coba kembali ke menu yang lain, rekonsiliasi, untuk melihat rekap secara detail. Pilih yang ini Bapak Ibu, rekap rekonsiliasi Sakti Pespan untuk melihat detailnya. Silakan nanti di filter jika ada selisih atau yang lainnya. Kita lanjut ke menu yang lain, menu rekonsiliasi internal. Oke, di bagian rekonsiliasi internal di sini Bapak Ibu, di tempat kami masih terbaca selisih. Untuk melihat apa penyebab selisihnya atau akunnya, caranya kita menggunakan filter untuk melihat detail selisihnya. Kita klik bagian filter. Selanjutnya kita akan diminta mengisi data. Di sini kayaknya wajib semua diisi. Karena tulisannya merah, wajib semua. Kita coba masukkan satu persatu filterannya. Data rekon internal kita pilih yang detail untuk melihat detailnya. Hasil rekon kita pilih yang selisih saja supaya nanti terlihat atau fokus ke bagian selisihnya. Periode bisa kita ambil sampai bulan Maret. Tahun rekon bisa kita ambil semua. Ini update kita pilih semua. Kita coba lakukan kirim. Oke. Sini Bapak Ibu tampil bagian akun penyebab selisih tadi. Untuk penyebabnya atau akunnya Bapak Ibu terkait dengan akumulasi penyusutan. Ada pengangkatan mesin dan gedung bangunan. Masih terbaca selisih antara nilai neraca dan nilai subledger. Jika kita lihat Bapak Ibu ke bagian neraca BMN, untuk nilai neracanya sudah benar. Yang bermasalah cuma nilai subledgernya. Akan nanti dicek masing-masing ke bagian neraca BMN, apakah nilai neracanya sama atau benar. Di tempat kami Bapak Ibu sama. Namun yang bermasalah tadi nilai subledgernya, sehingga menyebabkan selisih. Untuk sementara Bapak Ibu ini kami abaikan. Karena secara sistem pada akun neraca sudah sama. Kemungkinan belum ada penyesuaian atau update dari My Interest. Jadi sekali lagi terkait dengan selisih di sini untuk penyusutan kami abaikan. Untuk selisih yang lain Bapak Ibu silakan ditindaklanjuti jika memang ada selisih yang lain. Oke, kita kembali Bapak Ibu ke bagian rekonsiliasi Sakti dan Span. Di tempat kami tadi kami melakukan percobaan tutup buku Januari dan Februari, baik aset ataupun persediaan dan juga JWP-nya. Di My Interest sudah terupdate bulan Februarinya. Rekon selesai, hasil rekonsiliasi terbentuk. Jika seperti ini Bapak Ibu, kemungkinan tinggal menunggu SAR terbit di bagian kolom di sini. Intinya atau poinnya Bapak Ibu silakan melakukan koordinasi dengan KPN setempat ataupun koordinator di wilayahnya masing-masing terkait dengan rekonsiliasi tahun 2026 pada My Interest dan Sakti. Secara teknis untuk di Sakti kurang lebihnya sama seperti tahun yang lalu. Oke Bapak Ibu, untuk menu yang lainnya bisa nanti juga dilihat di bagian lainnya terkait dengan akuntansi dan pelaporan. Ini Bapak Ibu silakan dilihat, nanti ada banyak menu sama halnya seperti Sakti kemarin, ada daftar buku besar dan lain-lain. Silakan dilihat sendiri Bapak Ibu jika ada yang diperlukan di bagian menu di sini. Kami mohon maaf jika dalam penjelasan kami kurang begitu jelas ataupun terlalu cepat. Akhirnya inti dari segala inti kita sudah ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.